Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Mathsimplo, channel tempat belajar matematika kita. Tapi sebelum kita mulai topik di video kali ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Materi hari ini masih berhubungan dengan materi di video sebelumnya, yaitu masih ingat tentang apa? Tentang bilangan akar. Baik, kalau yang kemarin kita membahas tentang penyederhanaan akar ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau mengoperasikan akar dengan operasi hitung tertentu. Nah, yang akan dibahas pada video kali ini adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Atau dalam bahasa sederhananya, bagaimana sih mengalihkan dan membagi bilangan-bilangan akar. Akan kita bahas langsung saja ke papan tulis. Nah, ya, perkalian dan pembagian akar misalkan waduh, tulisan saya bisa dibaca ya? Mudah-mudahan bisa dibaca. Oke, contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, misalkan langsung saja ya, 2 akar 5 dikali 4 akar 3. Nah, dalam perkalian bilangan akar, kita harus mengalihkan sesuai dengan pasangannya. Ya, jadi kalau sama pasangannya tuh jadi cocok gitu ya. Nah, berarti 2 kita kalikan dengan 4, yang akar dikalikan dengan akar. Jadi bilangan yang di depan dikalikan dengan bilangan yang di depan, 2 sama 4 ya di sini. Kemudian bilangan akar dikalikan dengan bilangan akar. Akar 5 di sini dikalikan dengan akar 3. Berarti kita kalikan 2 kali 4 hasilnya 8. Akar 5 dikali akar 3, tinggal kalikan angka di dalamnya. 5 kali 3 15. Seperti itu saja ya. Jadi simpel sekali cara mengalihkan bilangan akar. Bagaimana kalau bagi? Bagi juga sama, misalkan kita bikin soalnya 6 akar misalkan akar 5 sudah, akar 7 misalkan dibagi jangan 7 supaya nanti menghitungnya enak. 6 akar 10 misalkan dibagi di 2 akar 5. Nah, sama seperti halnya perkalian, pembagian juga kita pasangkan operasinya berdasarkan jenis angkanya. Kalau angka yang di depan kita bagikan dengan yang di depan, yang akar kita bagi dengan akar. Berarti ini kita bagikan dulu 6 bagi 2 gitu caranya. Tadi saya lupa tulis caranya ya, tapi mudah-mudahan sudah ngerti. Sini akar 10 dibagi akar 5. Nah, ini juga caranya kalau mau dirinci seperti ini ya. Tapi ini dikali gitu. Ini kita bagi 6 bagi 2 3, akar 10 dibagi akar 5. Akarnya tetap, bilangannya kita bagi hasilnya 2. Jadi hasilnya 3 akar 2. Bagaimana kalau operasinya itu agak panjang? Ya, saya akan hapus. Misalkan akar 15 dikali 2 akar 3, kemudian atau dibagi dulu ya. Ini 2 akar 15 saya ubah dibagi akar 3, kemudian dikali 4 akar 7. Kalau seperti ini berarti ya sama ya, kita lihat dulu angka yang di depannya. Yang di depan itu ada angka 2, kemudian dibagi 1. Ya, kita hitung satu-satu. Berarti yang ini dulu kita hitung. 2 dibagi 1, kemudian akar 15 dibagi akar 3. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 4 akar 7.
7 gitu ya. Jadi kita hitung yang depannya dulu. 2 dibagi 1 2, akar 15 dibagi akar 3 akar 5. Kemudian kita kalikan 4 akar 7. Nah, ini caranya berarti 2 kali 4 dulu. Kemudian baru yang akar kita kalikan juga dengan sesama akar. Berarti 8 akar 35. Nah, seperti itu cara perkalian dan pembagian akar. Nah, bagaimana kalau operasinya itu operasi penjumlahan dan pengurangan? Ya, kita ganti operasinya dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan akar. Misalkan, maaf ya kalau tulisan saya agak-agak ya beginilah adanya. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan akar, misalkan soalnya ada 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, ada sesuatu yang sama di sini ya. Nah, yang sama adalah bilangan akarnya. Akar 5 di sini juga akar 5. Kalau bilangan akarnya sama, maka kita cukup menjumlahkan angka yang di depannya saja. Berarti ini 2 tambah 3 kita tambahkan. Akar 5-nya kita satukan saja menjadi 1 ya. Berarti ini 2 tambah 5 5, belakangnya akar 5. Itu ya. Kalau pengurangan juga sama. Jadi syaratnya adalah belakangnya sama. Kalau belakangnya atau akarnya sama, berarti kita tinggal hitung angka yang di depannya. Nah, berarti 4 dikurangi 6 min 2, belakangnya tetap akar 13. Bagaimana kalau akarnya tidak sama? Nah, kalau akarnya tidak sama, belakangnya ya tidak bisa dijumlahkan dengan cara ini atau dikurangkan dengan cara ini. Kecuali kalau akar itu bisa diubah dulu, disederhanakan sehingga menghasilkan akar yang sama, misalkan seperti ini. Hapus lagi ya, contoh nomor 3. Misalkan akar 48 ditambah 9 akar 3 gitu dikurangi. Nah, saya kombinasi dengan pengurangan ditambah 5 atau dikurang 5 akar 12. Nah, kita lihat di sini akarnya beda-beda. Tapi kita berusaha mengubah dulu nih supaya akarnya sama semua. Karena ini kan sepertinya bisa disederhanakan ya. Akar 48 sama akar 12 nih kayaknya masih bisa disederhanakan. Kemarin kita sudah belajar cara untuk menyederhanakan. Nah, apakah penyederhanaannya nanti hasilnya bisa sama-sama akar 3 semua? Nah, kita lihat kalau akar 3 semua berarti bisa dijumlahkan dan dikurangkan dengan cara yang seperti tadi. Kita lihat akar 48 itu dengan singkat ya, saya singkat saja. Ini sama saja 4 akar 3 ya, karena 4 dikuadratkan 16 dikali 3 48. Ini tetap 9 akar 3. Terus saya tambah ya, soalnya ditambah misalnya atau dikurang saja lah. Dikurang 8 akar 5 ya. Terus ini, nah 5 akar 12. Akar 12 itu kan sama saja. Kalau tadi ini caranya 16 kali 3, 16-nya kita keluarkan jadi 4 ya. Kalau ini akar 12 berarti 12-nya itu 4 kali 3 kan. Kemudian 4-nya keluar jadi 2. Nah, 2 ketemu sama 5 dikalikan hasilnya 10. Berarti ini berubah jadi 10 akar 3. Kemudian dikurangi 8 akar 5. Nah, untuk akar-akar yang sama bisa kita hitung.
yang dihitung angka yang di depannya saja, berarti 4, 9 sama min 10. Nah kita hitung 4 ditambah 9 dikurangi 10. Ini sama-sama semuanya akar 3. Nah bagaimana nasib yang beda nih? Nasib yang beda ya kita tulis saja gitu kan, karena di akar yang beda berarti ya tidak bisa kita hitung secara langsung seperti tadi ya. Nah berarti 4 tambah 9 13, 13 kurangi 10 3 ya, 3 akar 3 dikurangi 8 akar 5. Bagaimana nih selanjutnya? Ini kan beda akarnya. Kalau sudah seperti ini akarnya beda, berarti tidak bisa kita hitung dengan cara tadi. Kalau memang mau dihitung ya hasilnya koma-koma, dengan cara kita cari nilai akar 3 kemudian dikali 3, kemudian akar 5 nilainya berapa dikali dengan 8. Oh ya, untuk informasi yang ini udah paham ya. Nah jadi sampai sini saja tidak apa-apa, ini adalah hasil akhirnya. Nah kemudian informasi yang tadi yang mau saya sampaikan, misalkan ada angka akar 3 akar 5, ini artinya 3 dikali akar 5 gitu ya. Atau ada lagi 2 akar 9, ini artinya 2 dikali akar 9. Nah kebetulan akar 9 kita tahu itu 3 atau min 3, kita anggap saja dulu 3. Nah kalau yang kita pakai 3 berarti 2 kali 3 6 gitu ya. Nah jadi antara bilangan di depan sama bilangan akar itu ada tanda kali sebetulnya ya. Beda dengan bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan campuran tuh kan kita tahu ya ada bilangan pecahan campuran 2/3 gitu. Nah kalau ini ada tanda juga di antara 2 sama bilangan pecahannya, tapi tandanya bukan kali tapi ditambah. Jadi ini selingan saja. Sebetulnya di antara di antara angka-angka ini yang di pecahan itu ada tanda plus di pecahan campuran, tapi bedanya kalau bilangan akar di antara bilangan yang depan sama bilangan akarnya itu ada tanda kali. Sehingga kalau 3 akar 5 itu artinya sama saja dengan 3 dikali akar 5 dan sebagainya, seperti itu ya. Baik, ini penjelasan umum ya, penjelasan singkat saja mengenai operasi hitung pada bilangan akar. Tadi kita sudah lihat operasi dari mulai perkalian, pembagian, penjumlahan, dan terakhir pengurangan. Mudah-mudahan bisa paham, dan agar semakin paham lagi silahkan latihan di rumah. Mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih mengasah kemampuan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.